Assalamualaikum. Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair USD Kanada. Seperti biasa saya akan menandai body base INGAF di time frame 4. Ini adalah body base nya atau biasa disebut dengan base buy. Base ini cukup kuat karena beberapa kali direspon oleh market. Kita akan lihat respon market terhadap base ini. Yang pertama kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini untuk respon market pertama terhadap base ini, market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa tarik garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market merespon setup buy CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon melebihi level Fibo 261 bahkan sampai ke level Fibo 423. Berikutnya untuk respon market yang kedua kita akan lihat di sini. Jika kita lihat di sini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci lagi. Di sini juga market merespon setup buy dominan break tersebut sampai ke level Fibo 423 lebih. Karena alasan inilah base ini sangat kuat karena dua kali direspon oleh market dan kedua-duanya market merespon dengan merejek harga melebihi level Fibo 423. Maka di kedatangan market yang ketiga ini di base buy ini, market masih berpotensi akan merespon base ini dengan cukup kuat. Jika kita lihat di sini, market sudah merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau di shadow dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Saya akan langsung entry buy di sini. Wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup buy CB1 break tersebut. Jika market merespon maka harga akan naik sampai ke level Fibo 261 atau minimal sampai ke level Fibo 161. Tapi jika market tidak merespon maka harga akan turun kembali menyentuh stop loss. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat drama karena belum sampai ke level Fibo 161. Di sini market membuat koreksi kembali ke level Fibo 100. Di sini market membuat koreksi lebih dalam lagi karena saat ini harga berada di level Fibo 50. Ini merupakan peluang untuk entry kembali, mengingat jika kita melihat base di time frame H4 yang selalu direspon oleh market, maka potensinya untuk base ini juga akan direspon oleh market kembali. Jadi saat ini harga koreksi di level Fibo 50, maka saya akan menambah entry buy lagi di sini. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 di entry yang baru ini dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Karena saya dapat entry di level Fibo 50, maka take profit ideal bisa diletakkan di level Fibo 161. A few moments later. Pergerakan market berikutnya, market merespon setup buy CB1 break tersebut karena saat ini harga berada di level Fibo 161 sekaligus menyentuh target take profit di entry kedua saya yaitu di level Fibo 161. Untuk entry yang pertama yang ambil take profit di level Fibo 261, maka saya juga akan close posisi di sini juga di level Fibo 161 dengan alasan karena saya sudah 2 hari order entry di sini. Karena untuk tipe trader intraday seperti saya, jika hold posisi melebihi 2 hari atau maksimal 3 hari, itu cukup menguras emosi dan psikologis. Jika melihat pergerakan harga saat ini, market masih berpotensi untuk naik sampai ke level Fibo 261 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Teknik yang sangat mudah dan sangat simpel jika kita memahami konsep base. Karena jika kita lihat di sini,
Base yang kuat yang direspon beberapa kali oleh market, biasanya base itu akan direspon kembali jika market merespon base tersebut dengan membuat konfirmasi, yaitu setup CB1 atau dominan di time frame bawahnya. Biasanya minimal kita akan mendapatkan profit di level Fibo 161. Karena itu jika ada base yang cukup kuat dan harga datang ke base tersebut lalu membuat konfirmasi CB1 atau dominan di time frame bawahnya, maka itu merupakan peluang yang sangat baik untuk kita ambil. Pergerakan harga berikutnya, harga setelah sampai ke level Fibo 161, harga koreksi kembali ke level Fibo 100, lalu setelah itu harga naik sampai ke level Fibo 261. Ada pergerakan menarik mengenai pair USD Kanada ini jika kita menggunakan base di time frame H4, karena market di hari ini merespon base buy di time frame H4 yang baru. Lalu di time frame hasilnya market merespon dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita memindahkan Fibonacci ke setup yang baru, saat ini harga bergerak naik hampir ke level Fibo 261. Artinya untuk pair USD Kanada ini cukup baik merespon setiap base di time frame H4 jika market di time frame H1-nya membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan mengulas beberapa sharing entry yang sudah dibagikan oleh teman-teman ke kolom komentar. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Anas Ramadan, Euro USD CB1 sell HTP level 161, tinggal tunggu ke 261. Oke, kita akan analisa pair Euro USD di time frame H4. Kenapa menggunakan base sell di time frame H4? Kita bisa tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini market sudah merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa besar market merespon setup sell CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 261. Di sini saya tidak mendapatkan peluang entry karena saya menunggu harga di setup full margin ini, yaitu ada base di dalam setup untuk syarat yang pertama. Tapi sayangnya harga tidak koreksi ke base tersebut untuk syarat keduanya. Jadi saya tidak mendapatkan peluang entry sell di sini. Biasanya jika terdapat setup full margin, ada dua opsi untuk kita entry. Yang pertama adalah entry pertama di level Fibo 100, lalu entry yang kedua saat harga koreksi ke base tersebut. Atau kita bisa tunggu harga ke base sell tersebut untuk entry. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan setupnya sangat cantik karena di sini tidak ada drama sama sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mujahid Bashiruddin. Jumat berkah lumayan bang, nggak kena prank market. CHF Jepang Yen best buy di daily, open posisi di H4 dominan break. TP di 161, lumayan balik modal plus profit. Oke, kita akan analisa pair CHF Jepang Yen di time frame daily karena abang menggunakan best buy di time frame daily. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base ingaf atau best buy di time frame daily ini. Lalu sebagai konfirmasi entry-nya kita akan tukar time frame ke time frame H4. Di sini market merespon best buy tersebut dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga betul sekali sudah sampai ke level Fibo 161 dan abang hanya ambil take profit di level Fibo 161. Masih berpotensi harga untuk naik sampai ke level Fibo 261 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Untuk kita analisa market menggunakan base di time frame daily dan konfirmasi entry di time frame H4 membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi karena untuk sampai take profit di level Fibo 161 atau 261 itu membutuhkan waktu berhari-hari bahkan 1 minggu jika market dalam keadaan sideways. Tapi di sini abang hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk take profit di level Fibo 161. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.